Makin maju dan perkasa, Indonesia mulai gali minyak di gurun Sahara. Jika dulu kita mengenal perusahaan-perusahaan minyak dunia seperti Chevron atau Caltex, British Petroleum, Shell, dan lain sebagainya yang selalu mengebor minyak di berbagai penjuru dunia, ternyata kini dunia sudah banyak berubah. Indonesia, negara yang sebenarnya masih tergolong muda jika dibandingkan negara-negara tua lainnya, ternyata sudah sanggup mengebor minyak di berbagai penjuru dunia layaknya negara-negara maju dan besar seperti Amerika, Tiongkok, dan Inggris. Dan kali ini akan kita bahas kedikdayaan Indonesia menyedot minyak gurun Sahara, gurun terbesar di dunia yang kaya migas. PT Pertamina mengumumkan pembaruan kontrak senilai 800 juta dolar Amerika Serikat untuk mengeksploitasi hidrokarbon di ladang minyak Menzel Lechman Nord atau MLN di Aljazair selama 35 tahun ke depan. Kesepakatan tersebut ditandatangani bersama perusahaan minyak negara Aljazair, Sonatrach, dan Repsol asal Spanyol pada hari Kamis 15 Juni 2023. Operasi MLN ini terletak di Gurun Sahara, dijalankan oleh Pertamina Algeria EP, anak perusahaan Pertamina International EP yang mengelola operasi hulu internasional di 4 benua dan 12 negara. MLN Oil Field merupakan lapangan migas di tengah Gurun Sahara yang telah dikembangkan secara penuh oleh Pertamina Persero sejak Mei 2014 usai mengakuisisi hak partisipasi ConocoPhillips, perusahaan minyak Amerika Serikat. Menurut laporan resmi Sonatrach, kontrak bagi hasil ini merupakan bagian dari nota kesepahaman yang diteken pada 28 September 2022. Keseluruhan investasi diperkirakan mampu menghasilkan 150 juta barel setara minyak. Program kerja dalam proyek ini meliputi pembangunan unit ekstraksi LPG, pengeboran 12 sumur minyak, dan 1 sumur injeksi air, penyambungan sumur pengembangan baru, dan pemeliharaan instalasi, akuisisi seismik 3D, proyek WAG atau Water Alternating Gas, proyek digitalisasi, studi laboratorium tentang EOR atau Enhanced Oil Recovery, serta proyek pembangkit listrik tenaga surya. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati menuturkan bahwa dalam kontrak baru ini, Pertamina diberikan izin untuk membangun pabrik LPG dengan kapasitas 1 juta metrik ton per tahun. Produknya pun dapat dibawa ke Indonesia. Dengan terobosan ini, diharapkan kita bisa mengurangi impor LPG dan memperkuat neraca perdagangan Indonesia. Begitu kata Nike dalam siaran pers Pertamina pada hari Sabtu 17 Juni 2023. Akuisisi blok migas di luar negeri dengan konsep Bring the Barrel Home adalah langkah strategis Pertamina untuk menjaga ketahanan energi nasional Indonesia. Begitu katanya seperti diberitakan oleh Antara. Perpanjangan kontrak ini sudah ditandatangani di Alijir, Aljazair pada hari Kamis 15 Juni 2023. Dalam kontrak baru tersebut, selain produksi minyak mentah, Pertamina mendapatkan izin membangun pabrik LPG berkapasitas 1 juta metrik ton per tahun yang akan dibawa ke Indonesia. Blok migas MLN memiliki kapasitas minyak sebesar 35.000 barrel of oil per day atau BPOD dan telah punya 58 solar panel yang menghasilkan 1.141 kWh per tahun sehingga berdampak pada penurunan emisi hingga 7.507 ton CO2 per tahunnya. Blok migas di Gurun Sahara ini juga memiliki potensi dalam pengembangan energi terbarukan, khususnya solar PV atau fotovoltaik, yang akan dimanfaatkan menjadi pasokan listrik hijau untuk operasional blok migas tersebut. Ini merupakan wujud komitmen Pertamina yang sangat kuat dalam menurunkan karbon emisi pada seluruh kegiatan usahanya sejalan dengan penerapan ESG. Begitu pangkas Nike. Pertamina dan Repsol menjadi mitra Sonatrach dalam kontrak Lechmalt dan Old Nasir Blok 405 dan 215. Adapun asosiasi yang beroperasi berdasarkan kontrak tersebut antara lain deposit MLN dan satelit deposit 09, deposit terpadu or Howth Conventional Oil Field, serta deposit terpadu El Merk Complex. Sehingga tidak heran
Penerimaan negara di sektor hulu migas pun pada tahun 2022 telah mencapai 270 triliun rupiah. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Indra Zulkarnain selaku Kepala Departemen Humas SKK Migas, Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Transisi energi menurut Indra adalah hal terpenting bagi perusahaan migas di seluruh dunia. Pengurangan emisi karbon ditargetkan mampu menahan suhu bumi sebesar 1,5 hingga 2 derajat Celcius. Kata dia, industri hulu migas diyakini akan tetap memenuhi kebutuhan energi di masa mendatang serta menjadi jembatan menuju transisi energi global. Sebagai penghasil migas dunia, Indonesia menargetkan produksi minyak mentah sebesar 1 juta barel per hari atau BPOD dan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, kita butuh investasi besar-besaran. Tidak hanya itu, tantangan dan kendala industri hulu migas lainnya juga tidak kalah besar terkait sinergi hulu hilir, kapasitas hukum, dan lain sebagainya. Kita doakan saja semoga Indonesia makin bersinar dan kaya raya dengan semakin gencarnya Indonesia menambang minyak dan gas di berbagai penjuru dunia dan tentunya dengan penemuan berbagai sumur minyak baru yang kaya minyak yang ada di Indonesia yang akan menjadikan Indonesia konon katanya menjadi raja baru minyak dunia. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?